Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kita diberikan senantiasa kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini nama saya Hadi sebagai moderator untuk presentasi hari ini. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama kawan-kawan kelompok saya, kelompok 3, ada Intan dan juga ada Reva. Di sini kami akan membahas tentang tugas dan peran guru dalam pengelolaan kelas. Di materi ini ada 3 pokok poin yang kami cari dan diskusi. Yang pertama ada peran guru dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, pelaksanaan guru dalam pengelolaan kelas. Dan yang ketiga, strategi guru dalam pengelolaan kelas. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk Intan dipersilakan untuk memaparkan hasil presentasinya. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu tentang peran guru dalam pengelolaan kelas. Peran guru adalah seorang pendidik yang profesional yang menciptakan sikap dan perilaku siswa yang bernilai, bermoral, dan religius. Di samping itu, guru juga harus bisa membimbing peserta didiknya ke arah pendidikan yang lebih baik dan bermutu. Menurut Wiyani, pada tahun 2013 menjelaskan, guru sebagai pengelola pembelajaran mengurus dan menata berbagai sarana belajar dalam pengaturan ruang kelas yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti: pertama, mengadakan sarana belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, menata letak sarana belajar yang telah didapatkannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, merawat sarana belajar yang ada di ruang kelas agar awet dan selalu siap digunakan untuk mendukung keberhasilan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, melakukan perbaikan terhadap tata letak sarana belajar yang ada di ruang kelas. Peran guru dalam pengelolaan kelas yang lainnya yaitu: yang pertama, guru sebagai pengelola kelas atau pengelola pengajaran. Di sini, guru memimpin jalannya proses belajar mengajar, menangani masalah atau hambatan yang terjadi selama proses belajar mengajar. Misalnya, saat jam pelajaran setelah sholat zuhur, siswa mulai tidak fokus dan banyak yang mengeluh mengantuk. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya guru akan mengajak siswa ice breaking atau bermain games ringan supaya siswa bisa kembali fokus dan semangat. Yang kedua, fasilitator, yaitu guru berusaha memberikan fasilitas yang diperlukan siswa selama proses belajar mengajar sehingga siswa mampu menerima materi secara optimal. Dalam hal ini, berkaitan dengan pengaturan tempat duduk yang nyaman untuk siswa yang dapat memudahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Asmadawati pada tahun 2014, yaitu guru juga bisa memainkan perannya dalam pengelolaan kelas, baik yang menyangkut kegiatan mengatur tata ruang kelas, seperti mengatur meja, tempat duduk siswa, dan menempatkan papan tulis. Yang ketiga, motivator, yaitu guru mampu membangkitkan semangat belajar siswa, menjelaskan secara konkret kepada siswa apa saja hal yang akan didapat di akhir pembelajaran, memberi reward terhadap prestasi siswa, dan memotivasi siswa yang belum bisa mendapat reward supaya lebih semangat dalam belajarnya. Yang keempat, demonstrator, yaitu guru mampu memberikan contoh memperagakan penggunaan alat dan media untuk mengerjakan tugas atau materi dan memperagakan penggunaan alat dan media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini senada dengan pendapat Daryanto pada tahun 2013 bahwa inovasi pembelajaran yang efektif itu terletak pada peran guru dalam menggunakan media pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang kelima, mediator, yaitu
Guru sebagai perantara dalam usaha untuk merubah tingkah laku siswa dan juga upaya guru untuk menyediakan dan menggunakan media pembelajaran. Contoh, guru merubah perilaku siswa yaitu memberi pengarahan pada siswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran. Yang terakhir atau yang keenam adalah evaluator, yaitu guru memantau perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan dan membuat rangkuman guna meningkatkan kompetensi siswa. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reva. Oke, baik. Terima kasih Saudara Intan yang telah mengungkapkan presentasinya. Dilanjut untuk selanjutnya Saudara Reva. Kepada Saudara Reva dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan guru dalam pelaksanaan pengolahan kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa pengolahan kelas itu tidak hanya pengaturan dalam belajar, fasilitas, atau rutinitas dalam kelas, tapi pengolahan kelas juga merupakan kesiapan guru dalam menyiapkan kondisi kelas ataupun lingkungan sekolah yang tujuannya untuk memberikan kenyamanan maupun suasana belajar yang efektif. Nah, peranan guru dalam mengolah kelas pada proses pembelajaran itu sangat penting ya, karena untuk membuat suasana pembelajaran lebih nyaman. Hal ini juga bertujuan agar siswa dapat mendapatkan keberhasilan dalam pendidikan. Lalu, apa saja sih peranan guru dalam pelaksanaan pengolahan kelas? Nah, berikut adalah peranan guru dalam pelaksanaan pengolahan kelas. Yang pertama, itu guru mempunyai dokumen silabus. Dokumen silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pembelajaran atau tema. Seperti yang telah tercantum pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, bahwasanya silabus berisikan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, dan bahan ajar. Dalam hal ini, bertujuan agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan teratur. Yang kedua, yaitu menyusun dan mengembangkan RUM. Tentunya, agar mencapai tujuan dan pengembangan, guru harus memiliki peran dalam mengembangkan rencana pembelajaran. Dengan adanya rencana pembelajaran, persiapan pembelajaran akan lebih matang. Guru tidak perlu lagi bingung menentukan metode, untuk penilaian, materi, dan lain sebagainya. Karena semuanya sudah tertuang dalam rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang ketiga, membiasakan siswa menggunakan buku dan sumber lainnya yang ada di perpustakaan. Dalam hal ini, siswa tidak hanya belajar menggunakan buku tema saja, akan tetapi siswa harus membiasakan untuk menggunakan buku sumber lain untuk menunjang dalam pembelajaran. Lalu kemudian yang keempat, mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Nah, dalam hal ini, guru tentunya harus mengatur tempat duduk yang dibuatnya bervariasi untuk menciptakan suasana baru dan menarik bagi siswa. Meja tulis siswa dapat diatur berkelompok, bisa bersejajar, bisa berbaris, bisa melingkar, tengah lingkaran, dan lain-lain. Tempat duduk ini dapat disesuaikan dengan keadaan, kondisi, ruangan, kelas, dan dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak akan dicapai. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyelesaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar siswa. Karena menciptakan kenyamanan saat pembelajaran, di mana guru dapat memberikan penguatan yang balik terhadap respon dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketujuh yaitu menghargai siswa. Dalam hal ini ya tidak melatar belakangi agama, suku, jenis, kelamin, dan sosial ekonomi gitu ya. Jadi harus
terkait latar belakang siswa. Kemudian yang kedelapan itu memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelas. Nah, dalam hal ini sehingga tujuan pengelolaan kelas itu dapat tercapai. Misalnya nih, seorang guru itu harus kreatif, menciptakan media pembelajaran agar terkesan menarik dan menyenangkan sehingga memicu motivasi siswa untuk semangat dalam belajar maupun mengatur siswa dengan sarana pembelajaran serta mendirikan dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Adapun pendekatan dalam pengelolaan kelas yaitu yang pertama ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter memandang bahwa pengelolaan kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian personality oleh seorang guru. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang pengelolaan kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Yang ketiga, pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan berekspresi. Yang keempat, pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional ini adalah pendekatan yang mendasarkan pada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cepat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah dalam pengelolaan kelas. Kemudian yang kelima ada pendekatan iklim sosial emosional dan pengelolaan kelas ini berakar pada psikologi berulang klinik karena ini memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antara pribadi. Selanjutnya yaitu fasilitas agar terlaksana pengelolaan kelas. Adapun fasilitasnya diantaranya yaitu yang pertama ruangan tempat berlangsungnya proses belajar. Nah, ruangan ini harus memungkinkan semua siswa bergerak luas, tidak terdesak-desak dan tidak mengganggu antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya pada saat melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan tempat duduk. Dalam mengatur tempat duduk yang terpenting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka. Dengan demikian guru dapat mengatur tingkah laku siswa. Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran proses belajar. Yang ketiga yaitu ventilasi dan pengaturan cahaya suhu. Ventilasi dan penerangan itu adalah aset penting untuk terciptanya suasana belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi itu harus cukup menjamin kesehatan siswa. Yang selanjutnya itu yang keempat. Keempat itu peraturan penyimpanan barang. Jadi barang-barang itu hendaknya disimpan pada tempat-tempat khusus yang mudah dicapai kalau segera diperlukan akan dipergunakan bagi kepentingan belajar sehingga pada siswa itu mudah gitu untuk menjangkaunya. Kemudian pemaparan presentasi saya yang selanjutnya akan dilanjut oleh Hadi. Oke, baik, terima kasih sudah Pak atas penyampaian presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Setelah tadi sudah dijelaskan ya sama saudara Reva dan Intan perihal peran guru dan juga peran pelaksanaan guru dalam pengelolaan kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi guru dalam mengelola kelas gitu. Nah, di sini ada 5 poin strategi untuk kita sebagai guru untuk mengelola kelas. Yang pertama, guru mengetahui seni mengelola kelas. Nah, maksudnya gimana? Nah, seni ini ataupun seni mengelola kelas ini meliputi beberapa hal seperti cara dan gaya guru berbicara saat mengajar, termasuk di dalamnya seperti gerak-gerik anggota tubuh atau yang bisa kita kenal familiar bersama seperti mimik gitu kan, yang akan menarik perhatian peserta didik saat menerima pelajaran gitu kan. Dan juga intonasi, nada, dan waktu berbicara sangat menentukan kejelasan materi yang disampaikan guru. Jadi benar bahwa ada istilah guru itu digugu dan ditiru. Nah, seperti itu. Itu poin yang pertama
harus mengetahui seni mengelola kelas. Nah, poin yang kedua di situ guru harus merencanakan pembelajaran. Maksudnya gimana? Nah, jadi maksudnya di sini guru itu sebagai desainer ataupun perancang. Seperti kita ketahui lah, guru kan saat akan mengajar pasti setiap pertemuannya ataupun dalam satu semester ada yang dinamakan silabus. Setiap pertemuannya ada yang dinamakannya RPP. Dan di sini guru harus merancang gitu kan, apa saja yang nanti akan disampaikan saat kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, di sini ada persiapan kondisi ruangan kelas yang nyaman. Di sini kawan-kawan, kalau misalnya masih ingat saat SD, SMP, atau SMA saat kita menjadi siswa, ataupun sampai sekarang sampai saat kita menjadi mahasiswa, sebelum belajar pasti ada beberapa hal yang guru lakukan untuk membuat ruangan kelas ataupun tempat belajar kita nyaman. Seperti kita disuruh membersihkan sampah yang ada di sekitar kita, di bangku kita, dan juga di ruangan kelas. Itu salah satu cara untuk membuat kelas saat belajar mengajar itu nyaman gitu kan. Nah, yang selanjutnya tadi udah poin 1, 2, dan 3. Sekarang ada poin yang keempat, yaitu poin keempat adalah menciptakan suasana kelas supaya lebih menyenangkan. Nah, ini yang lumayan penting kawan-kawan. Kenapa dikatakan lumayan penting? Karena ilmu akan masuk apabila kondisi hati dan jiwa dan raga kita maupun pendidik dan juga siswa itu dalam keadaan senang. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru nanti saat kita mulai kegiatan belajar mengajar membuat kondisi kelasnya itu menjadi menyenangkan terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin salah satu peran dari ice breaking gitu kan, untuk membuat sebelum belajar ini kelas ini menjadi nyaman dan juga menjadi senang gitu kan. Jadi lebih enjoy saat belajar. Dan yang terakhir, buat kesepakatan peraturan dengan siswa. Nah, ini mungkin bisa dibilang seperti kontak belajar ya. Kita pun saat perkuliahan kan sama beberapa dosen, saat pertemuan pertama ada yang dinamakan kontak belajar, ditandatangani oleh kotak kelas. Nah, kita pun nanti sebagai guru harus membuat seperti itu gitu kan. Yang dimana tujuannya itu untuk mendisiplinkan siswa saat belajar, dan juga jangan lupa membuat gift ataupun reward ataupun hadiah dan juga punishment bagi siswa yang melanggar dan kelas yang telah dibuat antara guru dan siswa. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Untuk lebihnya mohon manfaatkan, untuk kurangnya mohon maafkan. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.